rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama-sama ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di markas Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di markas Majlis Rasulullah, mengagungkan makhluk yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak di yaumil qiyamah kita bersama-sama dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, baru saja bersama-sama kita saksikan yaitu tasmiyah anak yang bernama Muhammad Azam Al-Hafidh bin Riki Elva. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, dipanjangkan umur dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan Allah Subhanahu wa taala anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan tentunya kepada agamanya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib kita untuk memenuhi amanat tersebut. Amanat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW terhadap amanat anak yaitu 3 macam. Ini amanat atau wasiat Nabi Muhammad bagi orang tua terhadap anaknya. Maka siapapun yang merahasiakan atau tidak memberikan 3 amanat ini, maka orang tuanya termasuk khianat kepada anaknya. Dan siapapun yang khianat terhadap anaknya berarti khianat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan siapapun yang khianat terhadap Nabi Muhammad berarti khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 amanat yang diwajibkan Nabi Muhammad SAW terhadap orang tua kepada anaknya? Pertama, kata Nabi, "Addibu auladakum ala 3 khisalin." Didik, ajari anak kalian tentang 3 perkara atau 3 hal. Maka siapapun kita tidak memenuhi 3 amanat Nabi Muhammad, atau cuma salah satu 3 ini yang kita ajarkan, dan ada salah satu dari 3 ini yang kita tidak mengajarkannya, berarti kita khianat terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, amanat yang wajib disampaikan terhadap orang tua kepada anaknya yaitu hubbi nabiikum. Kewajiban orang tua mendidik kepada anaknya untuk cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih, kenapa kok cuma Nabi? Kenapa kita tidak diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi Muhammad mewasiatkan terhadap kita untuk memenuhi amanat yang berupa anak, mendidik anaknya untuk cinta terhadap Nabi Muhammad, berarti dengan sendirinya kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapapun orang di antara kita ketika ia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jelas, sudah bisa dipastikan bahwasanya ia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang cinta terhadap Nabi Muhammad pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, siapapun yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu dia cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka orang Yahudi, mereka orang Nasrani
mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai kitab-kitab Taurat, mempercayai kitab-kitab Injil, namun dia tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau cinta terhadap Allah belum tentu cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun siapapun cinta terhadap Nabi Muhammad bisa dipastikan ia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bukti kita cinta kepada Allah yaitu cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita sebagai orang tua, pertama kali yang harus kita didik, kita ajarkan terhadap anak kita, bagaimana anak kita cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang kedua kata Nabi Muhammad, wa hubbi ali Muhammad, yaitu cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang cinta terhadap Nabi Muhammad belum tentu ia cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengaku rindu terhadap Nabi Muhammad belum tentu ia cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Namun siapapun yang cinta terhadap anak cucu Nabi Muhammad, siapapun yang mengaku cinta terhadap ahlul bait Nabi Muhammad, siapapun yang dalam hatinya tertanam rasa cinta kepada seluruh anak cucu Nabi Muhammad, tanda dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab bukti seseorang cinta terhadap Nabi Muhammad yaitu cinta kepada seluruh anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dusta, siapapun di antara kita mengaku rindu terhadap Nabi Muhammad, mengaku cinta terhadap Nabi Muhammad, namun apabila ia ada kebencian kepada salah satu ahlul bait Nabi Muhammad, kepada salah satu anak cucu Nabi Muhammad, maka cintanya kepada Nabi Muhammad dusta. Sehebat apapun kita membaca sholawat, sehebat apapun kita mengagungkan Nabi Muhammad, sehebat apapun kita memuliakan Nabi Muhammad, sehebat apapun kita memuja Nabi Muhammad, maka hal tersebut tidak bakal sampai terhadap Nabi Muhammad. Sebab amalan sholawat kita akan sampai terhadap Nabi Muhammad apabila dalam diri kita ada kecintaan kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Sebab bukti kita cinta terhadap Nabi Muhammad yaitu mencintai ahlul bait Nabi Muhammad. Siapapun yang mengaku cinta kepada seluruh anak cucu Nabi Muhammad, siapapun yang dalam hatinya tertanam rasa cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad, tanda dia cinta terhadap Nabi Muhammad. Namun sebaliknya, belum mesti orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad, orang yang tertanam dalam hatinya cinta terhadap Nabi Muhammad, belum mesti dia cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad. Sebagaimana orang cinta kepada Allah belum tentu dia cinta Nabi Muhammad. Tapi siapapun yang cinta terhadap Nabi Muhammad bisa dipastikan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa dipastikan siapapun cinta terhadap Nabi Muhammad dia cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad. Namun bisa dipastikan siapapun yang cinta kepada seluruh anak cucu Nabi Muhammad, maka dia dipastikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab kunci atau bukti kita cinta terhadap Nabi Muhammad yaitu cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Inilah kewajiban yang harus kita ajarkan kepada anak cucu kita. Siapapun yang menyimpan atau tidak mengajari dua hal ini, berarti dia khianat terhadap Nabi Muhammad. Siapapun yang khianat terhadap Nabi Muhammad, dia pun khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga yaitu wa tilawatil Quran. Kewajiban seorang tua terhadap anaknya, amanat yang harus disampaikan orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, anaknya harus dikenalkan membaca Al-Quran. Maka tiga hal ini
sebagai orang tua tidak boleh menghilangkan salah satu di antara tiga. Maka siapapun orang tua yang tidak mengajarkan amanat Nabi Muhammad ketiga-tiganya, berarti dia khianat terhadap Nabi Muhammad. Dan siapapun khianat terhadap Nabi Muhammad, berarti dia khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkah majlis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita inayah untuk mencintai seluruh ahlul bait Nabi Muhammad sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.